Di balik segala kemajuan teknologi, informasi yang membanjiri, dan peradaban yang semakin modern, ada satu emosi purba manusia yang tetap eksis. Bahkan semakin kuat pengaruhnya dalam dunia modern. Ketakutan yang awalnya berfungsi sebagai mekanisme pertahanan untuk bertahan hidup, kini telah berevolusi menjadi alat komersial yang sangat kuat. Lebih dari sekadar perasaan, ketakutan telah menjadi produk ekonomi yang diperjualbelikan, dimanipulasi, dan dieksploitasi demi keuntungan. Maka tak berlebihan jika dikatakan bahwa ketakutan adalah salah satu bisnis paling menjanjikan di abad ini. Secara psikologis, ketakutan adalah reaksi terhadap ancaman, baik nyata maupun imajiner. Otak manusia secara alami memprioritaskan informasi yang mengandung unsur bahaya karena berkaitan dengan kelangsungan hidup. Inilah mengapa kita cenderung lebih cepat tertarik pada berita buruk, gosip, menyeramkan, atau prediksi masa depan yang mengkhawatirkan. Perusahaan, pemerintah, media, dan bahkan organisasi sosial memanfaatkan mekanisme ini untuk satu tujuan, menarik perhatian, membentuk persepsi, dan mendorong aksi tertentu. Disinilah muncul logika bisnis. Jika ketakutan bisa mengubah perilaku manusia, maka ia bisa dijadikan alat untuk menjual produk, jasa, dan ideologi. Industri media sangat memahami bahwa rasa takut bisa menjual. Berita tentang bencana, kejahatan, wabah penyakit, dan ketidakpastian politik selalu menjadi sorotan utama. Bukan karena kekurangan berita baik, tetapi karena berita buruk lebih menjual. Media digital pun turut memainkan peran besar dalam hal ini. Judul-judul provokatif seperti ekonomi Indonesia yang terancam resesi parah, waspada varian baru virus X menyebar cepat, dunia menuju perang dunia ketiga, dan lain-lain. Judul-judul semacam ini dirancang untuk memicu klik karena dalam ekosistem digital, klik berarti uang. Semakin banyak orang yang merasa cemas atau takut, semakin besar kemungkinan mereka kembali mengakses media tersebut untuk mencari informasi lebih lanjut. Maka ketakutan bukan sekedar narasi, ia adalah strategi bisnis. Semakin besar rasa takut, semakin besar permintaan akan rasa aman. Inilah yang dimanfaatkan oleh industri keamanan, mulai dari produsen CCTV, jasa keamanan pribadi, sistem alarm rumah, hingga perangkat lunak keamanan cyber. Perusahaan-perusahaan besar rela menggelontorkan dana besar demi perlindungan dari ancaman nyata maupun imajiner. Pasar keamanan global diperkirakan mencapai lebih dari 400 miliar US dollar pada 2025. Menurut berbagai laporan riset, semua ini berakar dari satu emosi, ketakutan akan kehilangan, ketakutan akan diserang, dan ketakutan dieksploitasi. Ketakutan terhadap penyakit, penuaan, dan kematian juga menciptakan peluang bisnis yang sangat luas di industri kesehatan dan gaya hidup. Iklan suplemen, obat herbal, layanan detox, hingga praktik-praktik kesehatan alternatif, semua menggunakan narasi serupa. Jika Anda tidak melakukan ini sekarang, Anda akan sakit, gagal, atau mati muda. Banyak perusahaan memanfaatkan rasa takut ini untuk menjual solusi instan, meskipun tidak semua produk tersebut buruk. Faktanya, ketakutan digunakan sebagai pemicu utama untuk membeli, bukan informasi ilmiah atau rasionalitas. Di dunia politik, politik of fear atau politik ketakutan menjadi senjata yang sangat efektif. Banyak politisi membentuk citra sebagai penyelamat dari ancaman besar, baik itu ancaman terorisme, imigrasi, kejahatan, atau perubahan budaya. Rakyat yang ketakutan cenderung memilih pemimpin yang menawarkan perlindungan.
bahkan jika solusi yang ditawarkan bersifat populis atau otoriter. Fenomena ini tidak hanya terjadi di negara berkembang, di negara maju pun kampanye-kampanye berbasis ketakutan telah menjadi senjata utama untuk meraih kekuasaan dan dukungan massa. Dalam dunia digital, muncul ketakutan baru yang tidak kalah kuat, FOMO atau Fear of Missing Out. Kita takut tertinggal tren, takut tidak update, takut kehilangan notifikasi penting. Perasaan ini dieksploitasi oleh media sosial dan aplikasi digital, sistem notifikasi, algoritma, umpan tak berujung, atau infinity scroll, dan fitur yang dirancang membuat pengguna terus kembali. Selain itu, ketakutan akan pencurian data, cyberbullying, dan kecanduan juga melahirkan pasar baru, berupa perangkat lunak keamanan digital, VPN, kontrol orang tua, dan layanan manajemen waktu layar. Banyak iklan menggunakan strategi halus namun efektif, menanamkan ketakutan, lalu menawarkan solusi. Misalnya, iklan pasta gigi yang menakut-nakuti tentang gigi berlubang. Iklan kendaraan dengan narasi kecelakaan untuk menjual fitur keselamatannya. Iklan asuransi yang menggambarkan keluarga menderita karena kehilangan pencari nafkahnya. Ini semua bukan sekedar promosi, tapi ini adalah psikologi terapan yang membuktikan bahwa ketakutan bisa diubah menjadi keputusan untuk membeli sebuah produk. Ketakutan adalah salah satu emosi paling mendalam dan memengaruhi banyak aspek kehidupan manusia. Dalam masyarakat modern yang dibombardir informasi dan tekanan sosial, ketakutan menjadi ladang subur bagi berbagai industri. Namun perlu diingat, ketakutan bisa dimanfaatkan dengan bijak atau disalahgunakan untuk manipulasi. Sebagai konsumen, kita perlu semakin sadar dan kritis terhadap apa yang kita konsumsi, baik secara fisik maupun informasi. Dan sebagai pelaku bisnis atau pembuat kebijakan, penting untuk tidak sekedar menjual ketakutan, tetapi juga memberikan solusi yang bermakna. Jangan lupa subscribe SafeNet dan dapatkan informasi menarik lainnya. Sampai jumpa.